Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi akramati fid darini amin. Babul istitari fil khala', bab menutup diri di WC. Fadhal ikra. Qala hadatsana Ibrahim ibn Musa Wa bi ilaihi. Kalau qala hadatsana berarti antum itu Imam Abu Daud. Wa bihi ilaihi, wa bihi artinya dengan sanad yang tersebutnya nanti dicetak ilaihi kepada Imam Abu Daud. wa bihi Ilaihi wa bihi ilaihi ya. wa bihi ilaihi hadatsana Ibrahim Qala wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibrahim ibn Musa ar-Razi akhbarana Isa bin Yunus qala akhbarana ya. Isa bin Yunus an Tawri anil Husain al-Khubrani an Sayyidina Abi Sa'id an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ittahala falyutir. Nah, dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maniktahala, siapa saja yang bercelak, falyutir, maka hendaklah dia mengganjilkannya, membuat jumlah ganjil. Man fa'ala faqad ahsan, siapa saja yang telah melakukan, maka sungguh dia telah berbuat baik. Wa man la, dan siapa saja yang tidak mau melakukan, celaknya dua kanan dua kiri, dia bercelak 7 kanan 4 kanan 4 kiri, fala haraj, maka tidak ada dosa. Wa man istajmara, dan siapa saja istinja dengan batu, istijmar, fal yutir, maka hendaklah dia mengganjilkannya. Man fa'ala faqad ahsan, siapa saja melakukan istinja 3 biji batu, 3 biji batu, enggak mesti batunya 3 biji, yang penting 3 sisi batu walaupun dari satu batu yang besar, faqad ahsan, maka sungguh dia telah berbuat baik. Wa man la fala haraj, siapa yang tidak mau melakukan ganjil, diistinja cuma 7 kali, maaf 6 kali, fala haraj, maka tidak ada dosanya. Yang penting istinjanya sampai bersih. Ketika bersih pada hitungan ke-8, maka dianjurkan menambah 1 kali jadi 9, atau ditambah 2 kali, yang 8 dianggap 1, ditambah 2 kali jadi 3. Wa man akala, maka siapa saja yang ia makan, fama takhallala, apa saja yang ia sela-selangi, pakai obeng gigi, tusuk gigi, fal yalfil, maka hendaklah dia membuangnya. Wa man laka, siapa saja yang melepaskan, wa malaka, dan apa saja yang lepas, bilisanihi, dengan giginya, fal yabtali', maka hendaklah dia menelannya. Ini ketika seseorang non muslim bertanya kepada si muslim,
Katanya agama kamu itu terlalu ketat, artinya terlalu detail dalam menjelaskan aturan-aturan kehidupan. Kira-kira apa aturan dalam makanan yang lengket di gigi? Ini seolah-olah ini enggak ada aturan dalam Islam, sehingga non-muslim ini bertanya kepada si muslim. Ingatlah dia hadis ini. Jadi yang lengket di gigi kalau dilepaskan pakai tusuk gigi itu dibuang. Tapi kalau dilepaskan pakai lidah, daging soto tadi, maka ditelan. Akhirnya orang ini melakukan penelitian. Dia lepaskan pakai gigi, dia ada mikro. Kemudian dilepaskan pakai tusuk gigi, dia ada mikro. Ternyata memiliki dua hal yang berbeda daripada hasil penelitiannya, dan dia masuk Islam. Alhamdulillah. Itu sunnah. Terhadap perkara yang kecil sekalipun ada aturannya dalam agama. Man fa'ala, siapa saja mau melakukannya, faqad ahsan, maka sungguh dia telah berbuat baik. Wa man la, siapa saja yang tidak mau, walaupun dilepaskan tusuk gigi, ditelan juga, kasihan, mahal tadi bayarnya, goreng ayam atau ini sop, fala haraj, maka tidak ada dosa. Wa man atal ghaid, siapa saja yang mendatangi WC, ghaid maknanya WC-nya, fal yastatir, maka hendaklah dia menutup diri. Fa illam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan, illa kecuali ay yajma'a kathiban min ramlin, bahwa dia mengumpulkan tumpukan dari pasir, fal yastadbirhu, maka hendaklah dia membelakang akannya. Buat tumpukan pasir, dia membelakang ke sana. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan yal'ab, dia akan mempermainkan bimaqa'i, tempat duduk, bukan tempat duduk kursinya, tapi apa namanya, anggota tubuh yang kita gunakan untuk duduk. Maksud maqa'i apa itu? Nah, pantat atau pinggul, pinggul di kiri samping, pantat pasnya. Bani Adam, man fa'ala faqad ahsan, siapa saja yang melakukan maka sungguh dia telah berbuat baik. Wa man la fala haraj, siapa saja yang tidak mau melakukan maka tidak ada dosa. Maka ketika tidak istitar di dalam qada hajat, kadang-kadang dia kena was-was seolah-olah keluar angin, padahal enggak keluar angin, cuman hanya setan meniup-niup lubang duburnya, menarik-narik bulu duburnya, tarik ditiup, asa batal wudu. Maka Nabi memberikan aturan atau syariat, kalau terasa ada sesuatu, maka selama tidak tercium bau dan tidak terdengar bunyi, maka jangan keluar dari solat. Babu ma yunha anhu ayustanjabih, bab hal-hal yang dilarang darinya bahwa diistinja dengannya. 10 dulu. Fadal. Wabihi ilaihi qala hadatsana Yazid ibn Khalid ibn Abdullah ibn Maw'ah al-Hamdani qala hadatsana Mufaddal yakni ibn Fadalah al-Misri an Ayyash ibn Abbas al-Kitbani an Syaima ibn Syaimana Syaima ibn Baitana akhbarahu an Shayban al-Kitbani qala inna Maslamah ibn Mukhallad istamala Ruwayfi'a ibn Thabit ala asfali ardi. Naam, an Shayban al-Kitbani diriwayatkan pada Imam
Syaiban Al-Kitsbani, beliau berkata, sesungguhnya Sayyidina Musailamah ibn Mukhallad Maslama ibn Mukhallad istamala, telah melantik menjadi gubernur. Istamala, amil waktu itu mana gubernur, amil Mesir, amil Irak. Istamala, melantik jadi gubernur Ruwaifi' ibn Thabit ala asfalil ard, di atas yang rendah bumi. Itu nama sebuah tempat, asfalil ard, yakni amir ala biladil Misr min jihati Muawiyah. Beliau gubernur Mesir dari pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Pastanaba Ruwaifi'. Nah, Sayyidina Maslama, beliau gubernur di Mesir. Beliau di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian melantik pengganti, artinya perpanjangan tangan. Ruwaifi' ala asfalil ard, dia adalah arah ke laut. Nah, arah ke laut, ada mengatakan arah ke barat. Nah, jadi asfalil ard, arah laut di Mesir. Kita pun nggak tahu, nggak pernah ke Mesir. Jadi yang gubernur pelantikan dari Sayyidina Muawiyah adalah Sayyidina Maslama ibn al-Mukhallad. Mungkin ini setelah Sayyidina Amr bin As. Kemudian beliau melantik pengganti atau perpanjangan tangan di bagian Mesir ke arah lautnya. Qala Syaiban, berkata Imam Syaiban Al-Kitsbani, pasirna ma'ahu, maka kami pun berjalan bersama beliau dari Qaumi Syarik ila Al-Qama. Itu juga nama tempat kedua-duanya. Al-Qaumi Syarik, Qaumi Syarik. Berkata Imam Iraqi dengan doma kaf masyhur Qum Syarik. Ada bacanya Qaum Syarik, ada bilang Qum Syarik. Wa mimma saraha bin Ibn al-Athir dalam kitab Nihayah dan yang lain mendobit oleh bagian hufaz dengan fathahnya, dua cara baca, Qaum dan Qum. Itu adalah sebuah jalan di Iskandaria. Nah, Tariq Iskandaria, nama jalan di Iskandaria. Jadi nggak ada zuk baca Iskandarianya. Jika kuliah di Mesir itu ada zuknya. Hingga sama dengan antum baca Simpang Tinju, itu ada zuk dalam membacanya. Kenapa nak ke situ? Kemudian mana tambah satu lagi? Al-Qam. Al-Qam dan fata'ain sakin lam qaf maftuha, satu tempat di dataran rendah Mesir, dataran rendah Mesir. Nah, jadi kata Imam Syaiban Al-Kitsbani, saya berjalan bersama Sayyidina Maslama ibn Mukhallad, berangkat daripada jalan yang ada di Iskandaria menuju Al-Qama, daerah rendah di Mesir, atau sebaliknya, saya lupa, dari Al-Qama ke Qaum Syarik, yuridu Al-Qam, faqala Ruwaifi', in kana ahaduna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika adalah salah seorang kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh mengambil nitwa akhihi, nitwa. Nah, nitwa dengan kasranun mu'jama waw ba'ir makhdul, ba'ir yang sudah dikasih lubang hidungnya, ba'ir makhdul. Jadi onta salah saudaranya, sungguh dia mengambil onta saudaranya dengan perjanjian anna lahu nisfa, sesungguhnya bagi saudara tersebut nisfa, setengah mimma yagnam, dari apa yang dia dapatkan.
walana nisfu, dan bagi kita yang ngambil itu setengah, yang punya unta setengah, bagi kita setengah. Wa in kana ahaduna, dan jika adalah salah seorang kami, la yatiru lahu an-naslu warishu, sungguh yatiru terbang, tara yatiru maksudnya mengenai kepadanya oleh nasl anak panah, kemudian rish itu bahasa untuk bagian belakang anak panah, walil akhar akidih, sementara bagi yang lainnya itu kidihnya, anak panah yang bagian kayunya, summa qala li, kemudian berkata ia Sayyidina Maslama ibni Mukhallad berkata bagiku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika ba'di, mungkin kehidupan akan panjang denganmu setelah aku, akan panjang kehidupan denganmu, kamu masih hidup lama ba'di setelah aku. Fa akhbirin nas, maka beritahukanlah kepada manusia, annahu sesungguhnya, man aqada lihyatahu, siapa saja yang mengikat akan jenggotnya, au taqallada wataran, atau menyelempangkan akan wataran, anak busur panah, maksudnya bagian talinya, au istanja biroji'i dabbatin, atau istinja dengan kotoran hewan, au azmi, atau tulang, fa inna Muhammadan minhu bari', maka sesungguhnya Muhammad dari perkara tersebut tidak bertanggung jawab. Artinya ada 3 hal, ada 4 hal yang dilarang oleh Nabi di sini. Pertama, mengikat jenggot. Nah, jenggot diikat, dijalin, diikat seperti mirip jenggot Fir'aun. Tentu enggak ada dari kalangan muslim, palingan dari kalangan artis. Nah, itu dia ikat jenggotnya. Nah, karena Nabi enggak suka dia berjenggot kali, akhirnya dibuat jenggotnya begitu. Karena kata Nabi, kamu berjenggot bikin malu jenggot saja. Akhirnya dia sesat dalam menangani jenggotnya. Yang kedua, menyelempangkan busur panah, ditaruh di sini, di badan. Ini Nabi nggak tanggung jawab. Artinya kalau ada orang megang busur di belakang, lalu gores lehernya dengan tali busur, Nabi tidak tanggung jawab. Ketiga, istinja dengan kotoran onta yang sudah kering, atau istinja dengan tulang. Nah, kemudian cerita Sayyidina Maslama Ibnu Mukhallad, cerita Sayyidina Ruwaifi dengan Imam Syaiban Al-Kitsbani di zaman Nabi SAW. Itu kami dulu ketika perang, kami nggak punya onta, kami pergi kepada saudara kami yang punya onta, kami pinjam ontanya atau kami sewa ontanya, dengan catatan harta ghanimah yang kami dapatkan separuh untuknya, separuh untuk kami. Kemudian juga ada bagi hasil, satu orang menyiapkan ujung panah, nasal dan risnya, ujung panah dan bagian belakangnya, sementara yang lain menyiapkan batang panahnya. Jadi panah itu 3 macam, ujungnya nasal, kayunya kidih, kemudian rambut belakangnya rish. Jadi Apri tolong siapkan bulu ayamnya sama ujung besinya, nanti saya siapkan batangnya. Kemudian kita nanti pergi perang,
Kita gunakan panah tersebut, nanti hasil ghanimah kita bagi 2. Nah, itu pernah berlaku dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن أياس الناشئ شيمة ابن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن سيدنا أبي سليم الجيشاني عن سيدنا عبد الله بن عمر يذكر ذلك وهو معه مرابط باسم باب اليوم. Jadi riwayat yang lain dari Sayyidina Abdullah bin Amr beliau menyebutkan demikian ketika dianya Abi Salim Al-Jaishani ma'ahu bersama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As merabit, itu berjaga-jaga di benteng di arah pintu Al-Yun. Pintu Al-Yun itu ada di Fustat, di Jabal, bagian gunung. Fustat, dua cara baca, itu kota. Di sana tempat perkumpulan manusia. Kemudian di sana didirikan bangunan. Ada juga yang mengatakan itu pusat adanya di Mesir dan juga ada di Basra. Hisn Al-Yun di Fustat itu ada di bagian gunung, tidak bertentangan dengan pendapat Imam Ibn Athir, li'anna alladhi ala jabal wal hisn la nafsa Al-Yun. Walhasil Abu Salim Al-Jaishani bersama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As berjaga di benteng yang ada di Al-Yun. Al-Yun dan Fustat kedua-duanya nama kota di Mesir, dan Hisn Al-Yun ada di atas bukit dan bukit ada di Fustat. Nah, Fustat itu kotanya, Al-Yunnya itu nama bentengnya, terletaknya di bukit. Beliau ternyata berjaga di pintu bagian bukitnya. Nah, di sana beliau menggunakan hadis tersebut cerita tentang zaman Nabi SAW, kehidupan mereka menyewa unta dengan membagi hasil, kemudian menyebutkan bahasanya Nabi tidak bertanggung jawab terhadap orang yang melakukan 4 hal di atas. Nah, hadis. وفيه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا, bacanya agak cepat, enggak boleh lambat. قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو زبير أنه سمع جبير سيدنا جابر ابن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعزم أو بعر. Nahana telah melarang akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaha, bahwa kami istinja bi azmin dengan tulang, au ba'rin. Ba'rin min kulli zilfin wa khufin, itu kotoran dari setiap hewan yang kukunya seperti onta dan kukunya seperti kambing. Kuku kambing namanya azlaf, zilf. Kemudian kuku onta namanya khuf, karena dia seperti pakai sepatu. Jadi hewan mana saja, apakah kukunya seperti kambing atau kukunya seperti onta, kotorannya itu disebut ba'rin. Dilarang istinja dengan kotoran hewan. Lebih enak bahasa yang tadi dabba. Hadis. وفيه إليه قال حدثنا هو ابن سريح الحمصي قال حدثنا ابن أياس أن يحيى ابن أبي أمر شيباني عن سيدنا عبد الله بن الدايلمي عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال قادم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد
anha ummatak an ayyastanju bi asmin aw rawtha aw humamah fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqan qala fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, telah datang delegasi jin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Muhammad, inha, laranglah ummataka, umatmu, ayastanju bi azmin, maksudnya manusia, bahwa mereka istinja dengan tulang, au rauthatin, atau kotoran, atau humamah. Humamah itu arang. Sesungguhnya Allah SWT ja'alana fiha rizqan, memberikan, menjadikan bagi kami pada 3 hal di atas akan rezeki. Qala, maka melarang oleh Rasulullah SAW dari demikian. Jadi umat kamu ni, makanan kami dikasih bau begitu. Pas kami makan ambil, ada baunya, enggak jadi. Nah, akhirnya Nabi larang 3 makanan jin: tulang, rausa, kotoran, kemudian humamah, arang. Tentu kalau jinnya muslim dia makan tulang yang halal, yang non muslim makan tulang babi dan yang lain, makan kotoran. Humamah bisa saja non muslim, bisa saja jin muslim makan arang. Nah, arang pembakaran kayu dan sebagainya. Babul istinja'i bil hijarah, bab istinja dengan batu. Fi ilaihi qala hadatsana Sa'id ibn Mansur wa Kutaybah ibn Sa'id qala hadatsana Yaqub ibn Abdurrahman an Abi Hazim an Muslim ibn Qurtin an Urwah an Aisyah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, enggak usah sesak nafas, santai saja bacanya. Wa bi qala sana Sayyidina Mansur wa Kutaybah bin Sa'id qala hadatsana Yaqub bin Abdurrahman an Abi Hazim an Muslim bin Qurtin an Urwata an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya Nabi, idza zahaba ahadukum, apabila pergi oleh salah seorang kalian ilal ghaid, ke WC, falyadhhab, maka hendaklah dia membawa ma'ahu, bersamanya, bisalasati ahjar, dengan 3 biji batu, yastatibu, ia akan istinja, bihinna, dengannya 3 biji batu. Fa innaha, maka sesungguhnya 3 biji batu, tujzi'u anhu, mencukupi ia 3 biji, anhu, untuknya seseorang, yaitu istinja dengan batu. Hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Abu Muawiyah an Hisham ibn Urwah an Sayyidina Amr ibn Khuzaimah an Umarah ibn Khuzaimah an Khuzaimah ibn Thabit qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah, pernah ditanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil istitabah, tentang istinja. Faqala, maka bersabda, ya Nabi, bisalasati ahjar, dengan 3 biji batu. Sehingga ulama fikih katakan istinja itu harus minimal dengan 3 biji batu, walaupun bersih dengan batu kedua, harus ditambah dengan batu ketiga.
Kalau tidak bersih dengan batu ketiga, ditambah dengan batu keempat, kelima, keenam sampai bersih. Jadi ada dua syarat di dalam istinja dengan batu. Satu, minimal 3 biji batu. Artinya kalau bersih 2 harus ditigakan. Kalau 3 belum bersih harus ditambah. Bersih pada angka kelima, angka kelima maka sudah ada masalah karena ada ganjil. Bersih pada angka ke-8 maka ditambah 1 jadi ganjil. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bersih itu dianggap 1, tinggal ditambah 2 lagi. Laisa fiha raji', tidak ada padanya kotoran hewan. Raji', kotoran hewan. Babul istibra'. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Khalafu ibnu Hisham al-Muqri qala hadatsana Abdullah ibnu qala hadatsana Abdullah ibnu Yahya at-Tawam wa qala hadatsana wa qala hadatsana Amru ibnu Aun qala akhbarana Abu Yaqub at-Tawam an Abdullah bin Abi Mulaikah an ummi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Rasulullah? Bukan setiap waktu Rasulullah. Qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, bala Rasulullah, telah buang air kecil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama Umaru, maka berdirilah Sayyidina Umar khalfahu, di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bikuzin, dengan gelas, min ma'in, dari air. Kuz jamak kizan, akwaz, malahu urwah min awanis syurbi, mala urwatalahu fawakub. Jadi sesuatu yang cukup untuk minum. Kalau gak cukup tu namanya kub. Tapi kalau cukup tu disebut dengan apa namanya, kuz. Nah kira-kira kalau kita minum puasnya seberapa besarnya? Selesai makan minum segini puas? Nah, ini nama kub. Ada gelas karambi itu, itu sangat besar sekali. Nah, itu namanya kuz. Jadi gelas besar. Nah, gelas cendol, gelas tertalu nggak cukup. Nah, sehingga di rumah makan tuh gelasnya tinggi untuk makan. Nah, tapi kalau makan gorengan gelasnya kecil. Jadi gelas yang hasilnya itu membuat kita puas, artinya cukup untuk minum, namanya kuz. Kalau tidak cukup namanya kub. Nah, tepat dengan bahasa hari ini kub. Yang kopi-kopi itu kenal kub. Nah, itu kalau itu minum untuk makan nggak cukup. Aqua gelas cukup untuk makan habis 3, penyantai baru 1. Nah, bikuz, dengan gelas besar dari air. Faqala, maka berkata, ya Rasul, ma hadza ya Umar, apa ini wahai Umar? Hadza ma'un tatawaddau bi, ini air wahai Rasul yang engkau akan berwuduk dengannya. Berkatalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, tidak diperintahkan aku, kullama bultu, setiap kali aku buang air kecil, an atawadda, bahwa aku berwudu. Walau fa'altu, jikalau aku telah lakukan selama ini seperti itu, lakana sunnah, sungguh ada ia itu sunnah. Jadi dari diperhatikan oleh sahabat kehidupan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kali buang air kecil berwudu, setiap kali buang air kecil berwudu. Kemudian ketika diucapkan salam, beliau enggak jawab salam kecuali tayamum lebih awal. Aku dilarang menjawab salam ketika aku sedang berhadas. Sehingga disimpulkan oleh sahabat, kayaknya selesai buang air kecil mesti berwudu. Akhirnya sahabat siapkan air,
Nabi selesai, air siap untuk berwudu. Nabi meluruskan pemahaman mereka, yang kamu lihat selama ini yang aku lakukan berwudu itu bukanlah sebuah kewajiban. Aku nggak diperintahkan berwudu setiap kali buang air kecil. Tidak diperintahkan dalam makna perintah wajib. Perintah sunnah iya, perintah wajib tidak. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, akan kusuruh mereka bersiwak setiap waktu. Bukankah Nabi kita sudah menyuruh kita bersiwak setiap waktu salat? Kenapa dibilang tidak? Maka makna di sana adalah perintah wajib. Nah, begitu juga di sini. Aku tidak diperintahkan sebagai perintah wajib berwudu setiap selesai buang air kecil, tetapi itu hanya perintah sunnah saja. Babu fil istinja bil ma'i, bab istinja dengan menggunakan air. Hadis wa bihi ilaihi qala hadatsana Wahhab ibn Baqiyah an Khalid yakni al-Wasiti an Khalid yakni al-Hadzak an Atta ibn Abi Maimunah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk ya Nabi, haitan, ke dalam kebun. Haitan arti dasarnya dinding, karena setiap kebun di zaman itu didinding seperti dinding tembok itu. Masuklah Nabi ke dalam kebun, wa ma'ahu gulamun, bersamanya Nabi ada budak, ma'ahu midoa, bersamanya budak atau bersamanya gulam. Gulam ada dua makna, anak kecil atau budak, tepat dalam bahasa Malaysia. Midoa tempat air wudu, wa huwa aswaruna, dan dianya gulam itu yang paling kecil di antara kami. Fawada'aha, maka meletakkan ia gulam, akannya midoa, inda sidra. Sidra itu Masya Allah, pohon nabak, nama pohon nabak, sidra. Faqada hajatahu, lalu menunaikan ia Nabi akan hajatnya Nabi. Fakharaja alaina, maka keluar ia Nabi di atas kami, artinya jumpa kami kembali. Wa qad istanja bil ma'i, sungguh istinja ya Nabi dengan menggunakan air. Nah, dengan menggunakan air. Hadis wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Alaq akbarana Muawiyah ibn Hisham an Yunus ibn Harith an Ibrahim ibn Abi Maimunah an Abi Salih an Abi Hurairah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna an ayat tatahharu. Harus baca Quran lagi. Tak lancar baca Quran ni. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhil ayat, turun ini ayat tentang masyarakat Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalam masjid Kuba tersebut ada orang-orang mereka menyukai untuk bersuci. Kenapa ayat itu turun sama mereka, sementara di Madinah para sahabat juga istinja, juga bersuci daripada qada hajatnya? Dikarenakan kanu yastanjuna bil ma', adalah mereka istinja menggunakan air, maka turun pada mereka oleh ini ayat. Nah, hal ini bisa dipertegas dengan hadis yang Nabi sabdakan kepada para wanita, wahai para wanita, tolong bilang sama suami-suami kalian, istinjalah dengan air.
Nah, kenapa hal ini disampaikan? Perawi katakan ketika panas terik di Masjid Nabawi itu semuanya mengeluarkan aroma yang sedap. Nah, semuanya istinja dengan batu, berkeringat sampai ke atas, turun keringatnya ke belahan tersebut, basah, menyubar baunya. Maka Nabi malu menegur sahabat, akhirnya dibilang sama istrinya. Akhirnya istri masing-masing bilang sama suami, "Bang, istinja dengan air." Kata Nabi, "Bau sekali masjid tadi salat zuhur." Nah, ini menunjukkan bahasanya sahabat di Madinah pada saat itu istinjanya dengan batu rata-rata. Dan ahli Kuba, masyarakat Kuba itu istinja dengan air. Maka turunlah ayat memuji orang-orang yang istinja dengan air. Nah, orang-orang istinja dengan air, sehingga ulama simpulkan kalau mau yang afdal maka digabungkan istinja dengan batu kemudian diiringi dengan air. Kalau mau memilih maka air lebih baik karena dia menghilangkan sampai ke bekas-bekasnya. Hadis ada 10. Satu hadis lagi. Nah, babu rajuli, bab seorang laki-laki yadluku yadahu, menggosokkan tangannya bil ardi, ke tanah, idza stanja, apabila selesai istinja. Jadi selesai istinja kemudian gosokkan tangan ke tanah yang menyentuh dubur tadi, kemudian dicuci. Nah, sekarang karena enggak ada tanah dan keramik, maka disabunin selesai istinja. Jangan disabun tangannya. Hadis Abi ilaihi qala hadatsana Ibrahim ibnu Khalid qala hadatsana Aswad ibnu Amir qala hadatsana Asyarik wa hadzal lafzuhu wa hadatsana Muhammad ibnu Abdullah yakni al-Mukhairami qala hadatsana Waqi' an Syarik an Ibrahim an Ibrahim ibni Hajarir an Sayyidina Abi Zur'ah an Abi Hurairah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal khala ataituhu biha bima'in fi taurin aw rakwatin fastanja. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal khala, kata Sayyidina Abi Hurairah, apabila Nabi mendatangi WC, ataituhu, aku bawakan kepadanya Nabi bimain, dengan air fi taurin, pada taur itu wadah juga yang terbuat dari tanah liat. Kemudian rakwah juga wadah, enggak disebutkan secara detailnya rakwah itu apa. Fastanja, maka istinja ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Daud fi hadis Waqi' summa masaha yadahu alal ard. Nah, di sana istibat hukumnya summa masaha yadahu alal ard, kemudian Nabi menggosokkan tangannya ke tanah. Ini menunjukkan tanah itu lebih kuat menghilangkan bakteri daripada sabun-sabun yang lain. Enggak ada yang bisa menandingi daripada tanah. Maka kalau antum punya teknologi membuat sabun dari tanah, nah ini lebih bagus. Maka orang-orang yang penggali sumur bor itu tuh sehat badannya. Nah, hari-hari berlumuran dengan tanah, halus kulitnya. Nah, kalau mau haluskan kulit, ambil tanah liat, aduk dan air, kemudian dibedakin ke badan. Nah, bawa olahraga, nanti baru dicuci. Nah, summa ataitu bi'ina, kemudian aku datang akannya Nabi dengan wadah lain. Fatawadda'a, maka berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu siwak. Wabillahi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id an Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala
laula an asyqa 'alal mu'minin la amartum bil ta'khiril isya wa bisiwaki inda kulli shalah. Nah, pakai mic-nya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah yarfa'u, belum merafa'nya. Merafa'nya artinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Laula an asyqa, jikalau tidak saya khawatir bahwa aku memberatkan, jikalau tidak aku khawatir bahwa aku memberatkan alal mu'minin, kepada orang-orang beriman, la amartuhum, sungguh aku perintahkan mereka dengan menunda salat isya, wa bisiwaki, dan dengan siwak, inda kulli shalah, ketika setiap mau melakukan salat. Nah, sampai sekarang hukum siwak tetap dianjurkan dan sangat dianjurkan ketika mau salat. Begitu juga hukum mentakhirkan isya tetap dianjurkan sampai sekarang. Tapi Nabi tidak menjadikan itu sebagai perintah wajib karena takut memberatkan. Alhamdulillah, dengan mengakhirkan salat isya berjalanlah program dengan mudah. Kalau sekiranya setelah salat maghrib susun meja menghafal Quran, kemudian azan isya simpan meja lalu salat isya, lepas itu lagi buka meja kemudian belajar lagi, ini sangat menyusahkan. Tapi dengan adanya sunnah, dan sangat disunahkan sampai Nabi ingin mewajibkannya, yaitu mengakhirkan isya. Dan itulah suatu, mungkin Nabi tahu mungkin nanti akan ada pondok yang perlu waktu panjang antara maghrib dan isya. Nah, ini dalil mengakhirkan salat isya. Hadis Wabillahi qala hadatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Isa ibn Yunus qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Nabi Salama ibn Abdurrahman an Sayyidina Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula asyqa ala ummati, jikalau tidak aku memberatkan atas umatku, la amartum biswa inda kulli shalah. Hadisnya maklum. Naam. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Auf At-Tai qala hadatsana Ahmad ibn Khalid qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Yahya ibn Habban an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qultu ara'aita tawaddu'a ibn Umar likulli salatin tahiran wa ghairu tahirin amma dzaka. Naam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, aku katakan, ara'aita, apakah engkau melihat wahai ayah? Nah, anaknya bertanya sama ayahnya, apakah engkau melihat wahai ayah cara wuduknya Abdullah bin Umar? Berarti bukan ayah yang bertanya, Muhammad bin Yahya Al-Hibban, salah? Qala, berkata Imam Muhammad bin Yahya bin Habban, qultu, aku katakan sama Abdullah bin Umar, ara'aita, apakah kamu pernah memperhatikan, apakah kamu pernah melihat wuduknya Sayyidina Abdullah bin Umar likulli salatin, bagi setiap salat, tahiran, hakadan dia suci, artinya masih wuduknya enggak batal lalu wuduk lagi, wa ghairu tahir, dan hakadan tidak suci, memang batal wuduknya. Amma zak, tentang apakah itu? Faqala, maka berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, hadatsatnihi Asma bintu Zaid bin Khattab, telah meriwayatkan kepadaku akannya hadis oleh Sayyidatina Asma bintu Zaid bin Khattab, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir haddatsaha, telah meriwayatkan hadis kepadanya. Yang punya hadisnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira bil wudu'i li kulli salatin tahiran wa ghairu tahir, diperintahkan ya Rasul, artinya perintah dari Allah,
dengan melakukan wuduk bagi setiap ibadah solat, hakada Rasul suci dan hakada Rasul tidak suci. Apakah wuduknya telah batal atau wuduknya belum batal? Perintah awal itu Nabi diwajibkan berwuduk setiap mau solat. Falamma syaqqa dzalika alaihi, maka tak kala sulit hal demikian di atasnya Rasul, setiap kali mau salat berwuduk walaupun wuduk belum batal, umira, diperintahkan ia Nabi SAW dengan melakukan siwak, menggosok gigi bagi setiap ibadah salat. Maka adalah Sayyidina Abdullah bin Umar yara an-nabi kuwah, dia melihat sesungguhnya pada dirinya ada kekuatan, maka adalah beliau tidak meninggalkan wuduk bagi setiap solat. Nah, jadi ada seseorang bernama Muhammad bin Yahya bin Habban mendapatkan cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini dia melakukan wuduk setiap ibadah solat. Apakah dia batal wuduknya atau tidak batal? Dia tetap berwuduk. Kemudian pertanyaan ini ditanyakan langsung oleh Imam Muhammad bin Habban bin Yahya bin Habban kepada anak beliau. Kepada anak beliau, kamu lihat enggak? Kamu pastikan enggak? Kamu menyadari enggak bapak kamu Abdullah bin Umar itu setiap salat dia wuduk. Keadaan dia suci, keadaan dia batal, dia tetap wuduk. Amma dzak, apa alasannya? Kenapa dia buat begitu? Kenapa beda dengan yang lain? Nah, dijawablah oleh anak beliau, saya diceritakan oleh Asma binti Zaid bin Khattab yang belum mendapatkan hadis dari Abdullah bin Hanzalah bin Amir. Sesungguhnya Rasul dulu di awal-awal Islam itu diperintahkan Allah berwuduk setiap salat baik batal atau tidak. Tak kala hal itu sulit terhadap Nabi, Nabi diperintahkan menggantinya dengan siwak. Tapi bapak saya merasa dia sanggup melakukan itu, akhirnya beliau berwuduk setiap melakukan ibadah solat. Itu alasannya kenapa bapak saya berwuduk setiap waktu. Maka bisa kita ketahui daripada pembicaraan ulama hadis, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini sahabat yang ketat dalam pengamalan sunnah. Sementara Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ini dianggap tasahul di dalam sunnah. Maka mereka pesankan, ambillah oleh kalian hadis-hadis, tinggalkan tasyaddudnya Abdullah bin Umar, tinggalkan tasahulnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ambil yang tengah-tengah. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar itu menganggap mencuci muka itu sampai ke biji mata, karena itu bagian zahir. Kan nampak kan biji mata zahir dari muka. Jadi dia terbuka begitu, masa nggak bilang batin, masukkanlah air ke mata. Nah, itu wuduk beliau. Akhirnya kadang-kadang air hujan mungkin keruh, akhirnya beliau rabun di usia tuanya karena berwuduk memasukkan air dan biji mata. Dan tidak ada ulama mazhab yang mewajibkan mencuci biji mata. Nah, kenapa? Karena mereka dapat pesan, jangan amalkan tasyaddudnya Abdullah bin Umar, jangan amalkan tasahulnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jangankan untuk mencuci biji mata, mampir di perjalanan yang Nabi pernah mampir itu qada hajat, beliau akan mampir. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, tunggu di sini kepada budaknya. Beliau pergi ke tepi situ, jongkok, balik lagi. Apa yang kamu buat? Saya pernah lewat di sini bersama Nabi, Nabi sini qada hajat, maka saya karena tidak ada hajat, paling enggak jongkok saja, mengikuti perbuatan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebut dengan tasyaddud. Hadis babu kaifa yastaku, bagaimana seseorang menggosok gigi. Wabila qala hadatsana Musaddad wa Sulaiman ibn Dawud al-Ataki qala hadatsana Muhammad
qala haddatsana Hammad ibn Zaidin an Ghailan ibn Jarir an Sayyidina Abi Burdah an Nabihi qala Musaddad qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastahmiluhu fara'aituhu yastaku ala lisanihi. Kami mendatangi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, nastahmiluh, kami minta tumpangan kepadanya Nabi. Kami minta tumpangan kepadanya Nabi. Ini golongan sahabat-sahabat yang waktu itu masih kere, masih miskin, pengen perang ya Rasul, enggak punya uang wahai Nabi, kalau bisa sediakan kendaraan untuk kami juga mau perang. Nastahmilu. Ketika itu aku melihat akannya Nabi yastaku ala lisani, Nabi menggosok atas lidahnya. Maka disunahkan siwak menggosok lidah. Berkata Sulaiman, qala dakhaltu, aku masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastak, beliau sedang bersiwak, wa qad wada'a siwak ala tarafi lisani, Nabi meletakkan siwak di tepi lidahnya. Beliau berkata gitu, yakni yatahuwa. Yatahuwa itu model mukaddimah orang mau muntah, tapi bukan muntah beneran, bunyi orang mau muntah sampai gosok lidah. Nah, kalau gosok lidah seperti itu untuk gosok gigi subuh, gosok lidahnya sampai keluar lendir-lendir, ini akan meringankan pemikiran kepala sehingga tidak berat untuk berfikir. Kemudian juga akan memfushahkan lidah karena lidahnya tidak tebal, apalagi sampai banyak yang putih-putih bintik-bintiknya itu nggak pernah dibuang, jadi tebal ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ditipiskan lidahnya. Atau enggak pergi ke dokter, buang separuh, dia lebih kecil. Pushan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tebal tu berat bunyinya. Hadis Firajuli yastaku biswaki ghairi, tentang seseorang gosok gigi dengan gundar orang lain. Nah, Abu pinjam gundarnya. Nah, itu pakailah. Nah, gosok gigi dengan gundar gigi orang lain. Hadis Bila hadatsana Muhammad ibn Isa qala hadatsana an Basah ibnu Abdul Wahid an Hisham ibn Urwah an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu indahu rajulan ahaduhuma akbaru minal akhar fa ahallahu ilaihi fi fadlis siwaki an kabbir ati siwaka akbarahuma. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yastannu, sedang bersiwak. Nah, yastannu itu juga maknanya bersiwak. Wa indahu, bersamanya Nabi, rajulan, ada dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhar, salah satu keduanya lebih besar pada yang lain. Satu Apri, satu Zahran. Mana yang lebih besar? Lebih tua mana? Apri. Berarti Zahran itu bermutu. Pauha, maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi tentang fadlis siwak, kelebihan siwak. Apa wahyu Allah? Angkabir, wahai Muhammad, kasih yang besar. Atis siwak akbarhuma, memberikan ya Nabi siwak kepada yang besar kepada keduanya. Berkata Imam Ahmad, beliau bukan Ahmad bin Hanbal tapi Ahmad bin Hazam, qala lana Abu Sa'id wa huwa Ibnu Arabi, hadza mimma tafarrada bi ahlul Madinah, ini di antara hadis-hadis yang hanya diamalkan oleh masyarakat Madinah, yaitu memberikan siwak yang sudah dipakai kepada orang lain. Artinya boleh memakai siwak orang lain. Babu ghusli siwak, bab mencuci siwak. Siwak itu dicuci baru dipakai, bukan disiwakin terus nggak pernah kena air. Hadis Tinggal tadi. Hah? Ada lagi, ada satu lagi. Ada lagi.
Baca, kita saya hilang. Qala billahi qala hadatsana Ibrahim bin Musa al-Razi qala akhbarana Isa bin Yunus an Mis'ar anil Miqdam ibn Syura'i an abihi qala qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Nah, ayyi syai'in, dengan apakah sesuatu memulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah. Sayyidah Aisyah katakan dengan siwak. Jadi sunnah bersiwak sebelum masuk rumah. Hadis. Wa bil qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala hadatsana Anbasah ibn Sa'id al-Kufi al-Hasib qala hadatsani Katsir an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaku fayu'tini siwaka liaksilahu fa abda'u bihi fa astaku thumma aksiluhu wa adfa'uhu ilaihi. Nah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaq, bersiwak ya Nabi, fayu'tini, lalu memberikan ya Nabi kepadaku as-siwak, akan siwak tersebut. Alif lam ada zikri liaghsilahu, supaya aku mencucinya. Aisyah ni tahu cuci. Fa abda'u bihi, maka aku mulai dengannya siwak. Fa astaku, aku pakai dulu. Summa aghsiluhu, kemudian aku cuci akannya. Wa adfa'uhu ilaih, aku serahkan akannya siwak kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk hadis tabarruk. Nah, dengan bekas siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu siwaki minal fitrah. Pemilik hadatsana Yahya bin Ma'in qala hadatsana Waqi' an Zakaria bin Abi Zaidah an Mus'ab bin Syaibah an Talaq bin Habib an Ibni Zubair an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashrun minal fitrah, ada 10 perkara termasuk fitrah. Qasus syarif, menggunting kumis. Ifa'al lihya, menyimpan atau merapikan jenggot, membiarkan jenggot. Wasiwak, bersiwak. Istinsyak, memasukkan air ke hidung. Qasul azfar, menggunting kuku. Waslul baraji, mencuci ruas-ruas jari. Untuk mandi itu dibikin kepala, digosok ruasnya. Wa natful ibid, mencabut bulu ketiak. Wal halqul anah, mencukur anah. Intiqasul ma, intiqasul ma artinya istinja bil ma, istinja dengan menggunakan air. Berkata Imam Zakaria, berkata Mus'ab bin Syaibah, wa nasitul ashirah, aku lupa yang ke-10. Qasus syarif, ifa'ul lihya, siwak, istinsa, qasul azfar, wasul barajim, natful ibid, halqul anah, intiqasul ma. 9 cuman. Beliau bilang 10. Kata beliau nasitul ashirah. Yang ke-10 saya lupa. Illa antakunal madmadah, kayaknya itu kumur-kumur. Nah, itu baru kayaknya, tapi enggak pasti. Beliau yang ingat 9 yang pasti. Hadis. Bila hadatsana Musa bin Ismail wa Daud ibn Syabib qala hadatsana Hammad an Ali bin Zaid an Salama bin Muhammad bin Ammar bin Yasir qala Musa an nabihi wa qala Daud an Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal fitrah, sesungguhnya di antara fitrah adalah madmadah dan istinsak. Fa zakara nahwa wa lam yazkur ifa'al lihya, beliau tidak menyebutkan ifa'al lihya di situ, tapi ada tambahan wal khitan, khitan. Qala dan intidah, intidah beliau tidak menyebutkan intiqasal ma, tapi menyebutkan intidah. Intidah itu adalah selesai berwudu, ambil air, basahi tangan, kemudian percikan ke bagian sarung di bagian depan. Gunanya untuk menghilangkan was-was syaitan. Kata syaitan, itu celana kamu kenapa basah? Kencing kamu menetes sekali. Nah, ketika itu ada cara untuk menghilangkan was-was, yaitu intidah. Nah, ini salah satu dalil kias digunakan untuk lafzun niyah. Nah, melafazkan niat sebelum sholat. Fungsi salah satu intidah, kita selesai wudu, kemudian kita percikan air ke bagian depan,
ketika kita lihat bahasa, kalau tidak kita percikan, maka syaitan bisa membuat kita was-was, itu kencing kamu yang menetes, maka ganti celana. Nah, wuduk lagi dari awal. Tapi ketika kita tekan intidah, kita bisa jawab, baik setan, itu bukan air kencing, itu sesi wuduk saya sengaja siram tadi dengan air. Berarti Nabi mengajarkan bagaimana mengatasi was-was. Maka lafaz niat itu salah satu untuk mengatasi was-was. Ketika seseorang sholat, kemudian diganggu syaitan, apakah sholatnya zuhur tadi, niatnya zuhur atau asar? Kalau dia keraguan itu setelah masuk rukun, maka sholatnya jadi batal. Kalau keraguan itu dalam jangka waktu yang lama baru bisa disadari, sholatnya juga batal. Tapi kalau tersadari sebelum rukun dan waktunya singkat, sholatnya tidak batal. Salah satu pengingat adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sedang baca doa iftitah, kata syaitan, kamu salah niat tadi, asar. Kamu nggak dengar ya, saya baca zuhur tadi, bukan asar. Jadi lafaz niat itu termasuk mengatasi atau mengatasi cara menghilangkan was-was dalam niat. Maka berdalil kias kepada intidah. Qala Imam Abu Dawud ruyana wa an Ibnu Abbasin khamsun kulluha fi ra'as. 5 sunnah semuanya ada di kepala. 5 sunnah di antara kepala yaitu ifa'ul lihya, qasus syarib, siwak, madmadah, istinsyaq. Ini semuanya di kepala. Wa dzakara fiha, dan beliau menyebutkan di sana ada farq. Farq itu ganti daripada ifa'ul lihya. Ifa'ul lihya enggak disebutkan, tapi farq artinya menyisir rambut dengan dibelah dua. Nah, belah dua kiri kanan itu sunnah, nyisir rambut di kayak daun apa? Daun kelapa. Berkata Imam Abu Dawud diriwayatkan seumpama hadis Ahmad dari Talq ibn Habib wa Mujahid an Bakri ibn Abdullah al-Muzani wa lam yazkur ifa'al lihya wa fil hadis Muhammad bin Abdullah bin Abi Maryam an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ifa'al lihya an Ibrahim an-Nakhi nahu wa dzakara ifa'al lihya wal khitan. Jadi kalau kita gabung-gabungkan bukan hanya 10, 9 yang tadi, nah tambah dengan 1, 10 madmadah sudah 10, tambah khitan 11, tambah intidah 12, tambah lagi far membelah rambut, menyisir rambut belah dua, sudah 13. Nah, 13 itu bagian dari fitrah dari beberapa riwayat. Wallahu a'lam. Kita baca At-Tibyah.